Sebenarnya pada video kali ini teman-teman, karena ada yang salah satu request ya, minta untuk cara bikin PSU simetris untuk power amplifier teman-teman ya. Inti menanyakan cara saya disuruh bikinkan cara merakit PSU tapi tidak menggunakan PCB ya teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya sudah siapkan ya, ini Lego saya yang pernah saya pakai di video-video saya sebelumnya teman-teman ya. Caranya cukuplah simpel, sebenarnya tidak terlalu tanpa PCB teman-teman ya. Teman-teman nanti bisa ikutin seperti saya. Kalau teman-teman ikutin seperti saya, pasti saya jamin tidak akan salah teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya menggunakan trafo, yaitu adalah 5 ampere kecil ya. Jadi teman-teman caranya sama ya, dengan maupun menggunakan trafo 5 ampere besar maupun kecil sama aja caranya. Nah ini saya menggunakan trafo 5 ampere kecil dengan CT tertinggi yaitu 32 ya, 32 VAC ya, 32 volt. Terus di tegangan ekstranya sendiri itu hanya non CT sampai 12 volt, yaitu 500 mA kecil sebenarnya teman-teman ya. Ini mereknya ini teman-teman ya. Oke ya, untuk trafonya sudah saya kasih tahu. Untuk elko nya sekarang, nah ini saya menggunakan elko merek Epsilon, mempunyai kapasitas 63 volt 10.000 mikro ya, 10.000 mikro. Ini cocok banget kalau teman-teman mau dipakai di rumah-rumah. Harganya tidak terlalu mahal teman-teman, tapi juga memiliki kualitas yang cukup bagus teman-teman ya. Nah ini saya menggunakan 2 elko. Nah ini adalah PSU non simetris, yaitu seri ya teman-teman ya. Bedanya sama seri, paralel sama seri, nanti akan saya tunjukkan seperti apa ya PSU yang seri paralel dan PSU yang seri. Ini adalah cara merakit PSU simetris secara seri teman-teman ya. Nah kalau seri paralel dia elko nya lebih, misalkan 4 itu di paralel, tapi seri paralel. Nah seperti itu teman-teman. Ini saya akan menunjukkan cara merakit PSU secara seri untuk power amplifier yang memang dia harus menggunakan PSU non simetris. Nah oke teman-teman, di sini yang perlu dipersiapkan adalah dioda ya. Saya menggunakan dioda sisir. Teman-teman boleh menggunakan dioda kiprok atau dioda sisir seperti itu. Saya menyebutnya ini dioda sisir atau biasa disebut dioda break gitu ya teman-teman. Saya menggunakan dioda sisir, ini kapasitas diodanya yaitu 8 ampere sebenarnya teman-teman bisa lihat ya. Nah ini kapasitasnya hanya 8 ampere, tapi saya sarankan teman-teman kalau misalkan trafonya 5 ampere itu diodanya terus ikut 5 ampere. Saya sarankan teman-teman cari yang mungkin di atas 10 ampere atau mungkin 15 atau 20, itu lebih bagus. Nah dioda ini pada saat dipakai untuk PSU dalam keadaan standby, dia tidak ada yang namanya panas. Jadi ini tidak panas ya, tidak hangat, biasa aja ya. Tapi pada saat dipakai nanti ada beban driver, itu pada saat bunyi itu pasti hangat. Dioda itu pasti panas, tapi nggak panas banget, hangat, saya jamin hangat teman-teman. Makanya saya menyarankan teman-teman untuk menggunakan dioda yang kapasitas ampernya gede, terserah mau 50 ampere mau 100 ampere terserah teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau dioda gede itu apa ya, dia lebih kuat. Kalau pakai untuk genjotan untuk power amplifier hangat, tapi itu aman teman-teman ya. Jadi kalau seperti ini, kalau untuk dipakai di trafo 5 ampere kecil sih nggak ada masalah teman-teman ya. Di VAC 32 tuh nggak apa-apa teman-teman, trafo 5 ampere kecil. Tapi kalau dioda 8 ampere dipakai 5 ampere besar, saya tidak menyarankan. Teman-teman bisa cari yang kapasitas ampere diodanya yang gede teman-teman ya, seperti ini ya teman-teman. Nah oke teman-teman, kita singkirkan terlebih dahulu untuk trafonya. Nah di sini teman-teman yang perlu disambung pertama dulu, yaitu adalah pada elko. Di sini saya akan jelaskan dulu pada elko ya. Nah ini ada 2 elko ya teman-teman, ada kutub, ada kaki kutub negatif dan positif yang sini. Nah di 2 elko ini ada yang namanya negatif sama positif ya, teman-teman bisa lihat ya. Ini negatif, ini positif. Negatif itu di sini sudah ada yang namanya kayak garis ya, garis pada elko nya itu dia ada negatifnya. Ini sebenarnya kode ya teman-teman, simbol negatifnya di sini. Nah sedangkan yang ini pasti nanti positifnya teman. Nah teman-teman bisa seperti ini ya, atau mungkin disamakan seperti saya dulu seperti ini, terus nanti kita gabung antara negatif sama positifnya. Oke teman-teman ya, kita sambung dulu. Saya sudah menyiapkan kabel, yaitu untuk menyambung antara kaki negatif pada elko yang kiri dan kaki positif pada elko yang kanan. Oke teman-teman, ini saya sambungkan dulu seperti ini, terus kita solder ya teman-teman.
Maka ini ya teman-teman yang terjadi, ini makanya ini yang teman-teman selesai proses penyambungannya dari kaki negatif ke positif teman-teman. Jadi akan saya jelaskan kembali teman-teman. Perlu diingat ya, ini PSU simetris yaitu seri ya, seri simetris ya, PSU simetris secara seri ya. Seri paralel elko-nya minimal 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, oke teman-teman, di sini adalah bagian kaki elko pada kaki elko yang bagian negatif, terus kita sambungkan dengan elko yang bagian positif. Teman-teman bisa ikutin seperti saya, teman-teman bisa lihat ya. Nah seperti ini teman-teman, atau teman-teman bisa langsung screenshot aja teman-teman, step by step ya, bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, langsung bisa screenshot aja gak apa-apa ya. Jadi nah seperti ini, jadi ini kaki pada negatif dan ini adalah kaki positif pada elko masing-masing ya. Ini positifnya, ini yang negatif, kita jadikan satu seperti ini. Oke, sampai sini udah selesai ya, sudah selesai ya. Nah kita jadikan satu. Untuk menghubungkan teman-teman bisa pakai kabel seperti ini. Nah terserah teman-teman pakai kabel yang mungkin sudah terlupas atau mungkin teman-teman lupasin sendiri. Untuk bagian tengahnya, kita bagian sininya bisa solder di bagian kaki negatif sama positif seperti ini ya teman-teman ya. Nah oke ya teman-teman, bisa dipahami ya. Oke bisa. Terus selanjutnya kita adalah proses pemasangan dioda ya. Dioda sendiri saya akan jelaskan kembali ya. Semua dioda itu pasti dari pabrik udah ada simbolnya negatif sama positif ya teman-teman. Jadi entah itu dioda kiprok maupun dioda brick seperti ini atau dioda sisir saya menyebutnya, itu pasti ada simbol-simbol yang namanya antara negatif dan positif. Teman-teman bisa lihat ya. Nah ini bisa lihat, ini adalah bagian negatif dan ini bagian positif ya. Kelihatan apa enggak ya teman-teman? Nah bentar ya teman-teman. Nah oke teman-teman, di sini ada bagian kaki negatif sama positif. Nah ini nanti untuk dioda bagian positifnya kita sambungkan ke elko yang positif ya, kaki positif pada elko, sedangkan yang negatif ya pada kaki negatif. Sedangkan AC ini adalah untuk VA trafo yang di tengah, berarti yang di tengah di sini teman-teman ya. Ini udah jelas ya, di tengah sini. Sedangkan yang di pinggir ini ada simbol negatif dan yang sebelah kanannya lagi ada simbol positif. Ini ada yang dihubungkan ke elko teman-teman. Oke, sampai sini sudah selesai teman-teman ya. Oke, kita sambungkan kepada elko teman-teman ya. Nah oke teman-teman, di sini saya sudah selesai. Ini adalah proses penyambungan dioda ke elko, teman-teman bisa lihat ya. Nah teman-teman bisa lihat ya, teman-teman bisa lihat ya, di sini adalah bagian positif, kita sambungkan dengan yang di elko positif seperti ini. Sedangkan yang sebelah kiri adalah di situ ada simbol negatif, maka disambungkan ke elko pada kaki negatif seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa langsung di screenshot aja ya nanti teman-teman. Seperti ini, tahapan ini sudah selesai, jadi hanya tinggal menyambungkan antara PSU ke trafo gitu aja teman-teman. Teman-teman bisa lihat ya. Nah sedangkan yang di tengah ini adalah bagian VAC ya, bagian VAC pada trafo. Teman-teman bisa di berapa terserah teman-teman ya, sesuai dengan kebutuhan teman-teman ya. Powernya itu, drivernya itu maksimalnya berapa, dikasih VAC berapa, teman-teman bisa pilih sendiri di trafo ya teman-teman. Nah seperti ini ya, yang penting intinya teman-teman bisa paham dulu seperti ini, teman-teman bisa lihat ya. Nah oke ya, saya jelaskan kembali teman-teman. Di sini ada simbol negatif ya, ini pada dioda, ini ada simbol negatif. Terus di sini ada kaki negatif pada elko, teman-teman bisa sambungan seperti ini ya. Teman-teman mau pakai kabel, disambung pakai kabel, atau mungkin seperti saya seperti ini silakan ya. Nah ini adalah dioda pada kaki ya, dioda pada kaki positif teman-teman. Kita sambungkan ke elko pada kaki positif seperti ini. Tinggal di tengah aja, ini yang ke trafo, yang ke VAC trafo teman-teman ya. Oke, sampai di sini sudah selesai teman-teman ya. Nah oke, kita selanjutnya adalah penyambungan antara PSU ke trafo teman-teman. Oke teman-teman, di sini adalah proses penyambungannya dari VAC trafo ke PSU teman-temannya. Jadi seperti ini ya teman-temannya. Nah ini yang merah teman-teman, saya jelaskan lagi ya. Yang merah ini saya kasih kabel warna merah, teman-teman bisa lihat ya. Nah
kabel merah ini teman-teman, kabel merah ini yang akan saya taruh di AC 18 volt. Nanti teman-teman terserah mau dikasih VAC berapa, dan yang hitam ini adalah yang ke CT teman-teman. Kita langsung pasang aja teman-teman ya. Jadi nah, maka seperti ini teman-teman hasilnya. Ini adalah hasil finalnya ya. Jadi gak begitu sulit teman-teman kalau teman-teman mengikuti seperti saya. Nah, teman-teman akan saya jelaskan kembali ya. Nah, ini yang merah, yang ke VAC 18 volt. Sedangkan yang merah lagi yang VAC ke 18 volt. Sedangkan yang warna hitam yang ke CT teman-teman ya. Jadi seperti ini teman-teman bisa lihat ya, saya kabel merahnya saya kasih warna standar. Jadi yang merahnya itu yang ke 18 volt, memang saya taruh di 18 VAC nya teman-teman. Jadi si kabel yang kiri yang 18 volt juga, sedangkan yang hitam adalah untuk yang di CT teman-teman. Nah seperti ini ya teman-teman ya. Nah tahapan ini udah selesai teman-teman, jadi seperti ini proses. Jadi sebenarnya nggak begitu sulit ya teman-teman ya. Terus yang ini teman-teman, nah ya ini sebenarnya teman-teman udah selesai ya. Nanti teman-teman untuk bagian untuk ke driver ya, untuk PSU nya, jadi teman-teman bisa pakai yang untuk VDC plus, sedangkan yang itu VDC negatif, sedangkan yang ini adalah untuk jalur groundnya. Teman-teman bisa ambilkan dari sini atau mungkin sini, terserah teman-teman ya. Jadi nah seperti ini ya teman-teman, kan bisa lihat ya. Jadi nah bisa ya teman-teman, bisa dipahami ya teman-teman ya, saya rasa. Nah teman-teman bisa lihat ya. Nah oke ya, ini adalah untuk yang PSU seri ya, atau PSU simetris secara seri. Tapi kalau yang seri paralel saya akan tunjukkan PSU saya yang sudah jadi ya teman-teman. Nah oke teman-teman, ini adalah PSU yang seri paralel seperti ini. Jadi kalau yang namanya seri paralel teman-teman, ini kan di sini kan di paralel, tapi kalau yang kesini itu ada seri aja. Jadi kalau ada 4 elko 6 elko itu namanya seri paralel, 6 elko atau 6 elko atau 8 elko atau 10 elko dan seterusnya. Ini ada namanya PSU seri paralel ya teman-teman. Jadi kalau PSU jadi cuma ada 2 elko aja, ini namanya PSU secara seri teman-teman ya. Jadi sama ya, sebenarnya sama sih teman-teman cara merakitnya, jadi nggak terlalu sulit. Hanya cuma kalau di PCB itu kelihatan dan tertata lebih menarik gitu teman-teman ya. Tapi fungsinya juga sama teman-teman ya. Jadi sama, PSU simetrisnya sama teman-teman. Mungkin kalau yang ini seri paralel, dia tuh kalau dikasih PCB kan lebih tertata, lebih kelihatan rapi. Kalau yang ini kan kelihatan seperti, ibarat kata ya seperti inilah teman-teman. Oke teman-teman, saya rasa itu aja ya mengenai cara merakit PSU untuk power amplifier. Karena ini ada yang meminta untuk bikin video, jadi saya bikinkan ya teman-teman. Oke teman-teman, kita bisa ketemu lagi di video terbaru saya.